Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamaz zikr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini, ibu Quran yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah bukakan, lapangkan dada kita, diberikan kita kepahaman, diberikan kita ilmu yang laduni langsung dari Allah, mudah memahami, karena ilmu tasawuf tarekat ini banyak daripada laduni yang diberikan Allah untuk memahami ayat-ayatnya dan hadis-hadis sunnah Nabi. Dan mudah-mudahan nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, para kekasih Allah sejak zaman sahabat sampai akhir zaman, bersama keluarga kita, bersama orang saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya pilih tentang bab maratibuz zikr, maratib tingkat-tingkat zikir ini. Kalau kita bahas ini sebenarnya kita malu, kita hanya tahu tapi kita tidak bisa menggapainya, gitu ya. Paling tidak nanti ini bisa memotivasi kita untuk melatih zikir, dan mudah-mudahan sebagian Bapak Ibu juga termotivasi untuk mengikuti tarekat lah. Karena kalau Ibu Bapak nggak ikut tarekat, nggak akan bisa sampai, karena tidak ada yang membimbing. Dan nanti saya akan mencoba membimbing pada level-level yang menurut ukuran kita mungkin masih bisa digapai, walaupun tidak sempurna, paling tidak nanti mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dalam kitab Sirr Asrar ini, Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan faqad ahadallahu zakirin biqaulihi ta'ala. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada orang berzikir dengan firman-Nya, wadhkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kamu sebagaimana yang kami tunjuki. Jadi cara berzikir itu ada petunjuknya, ada caranya. Jadi Allah menyuruh kita dengan cara yang ditunjuki Allah. Nah, beliau mengurai cara zikir ini berdasarkan ayat, hadis, dan pengalaman-pengalaman spiritual atau ilham laduni yang menjelaskan tata cara zikir yang ada dalam Quran itu sendiri, ya. Karena seperti yang kita katakan dulu, Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah ini bukan ilmu, karena dia acak, dia tidak sistematis. Kadang cerita zikir, kadang cerita harta, kadang cerita wanita, kadang cerita umat ini, umat itu. Maka ketika kita ambil kumpul ayat-ayat tentang zikir, kemudian kita susun secara sistematis dengan pengalaman spiritual yang dijalani para wali, maka jadilah dia menjadi ilmu zikir namanya. Baru dia menjadi ilmu. Karena ilmu itu sifatnya sistematis, ya. Sama dengan ilmu hukum Islam. Hukum Islam ada 500 ayat tersebar di banyak surah. Yang mana-mana saja berkandung hukum, itu dikumpul ulama. Setelah dikumpul, dibahas secara sistematis berdasarkan ilmu hukum,
lahirlah namanya fikih Islam atau ilmu hukum Islam. Nah, yang dimaksud dengan berzikir sesuai yang ditunjuki Allah itu adalah ila maratib zikrikum. Ya, sesuai dengan tingkat level zikir, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kalau Nabi SAW pernah bersabda, ini dalil hadisnya, ma qultu ana wa ma qalahun nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Tidak ada kata-kata yang paling afdol yang diberikan kepadaku dan nabi-nabi sebelumku kecuali kalimat la ilaha illallah. Di la ilaha illallah ini termasuk lafaz zikir paling afdal, ya. Palikul maqamin martabah khassah, tiap-tiap makom, tiap-tiap kedudukan itu ada martabat khususnya. Imma jahriyah au khafiyah. Apakah zikir itu zikir jahar pakai lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau zikir khafi, zikir tersembunyi. Ini yang dalam Quran disebut, Allah kan ada ayatnya. Wadhkur rabbaka fi nafsik, ya. Ingatlah Allah di dalam jiwamu dengan khafi. Fal awal, maka maratib pertama, level pertama itu Allah menunjuki kepada zikir lisan. Wadhkur rabbaka zikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebutlah Allah, zikir dengan lisan sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya. Ya, ini zikir lisan level 1. Summa ila zikr nafs, kemudian zikir nafs. Nah, di dalam itu ngomong dia, Allah, Allah, gak ada suaranya. Coba suruh di dalam ngomong. Suruh jiwa kita ngomong. Dengar nggak? Kita bisa dengar pakai kolbu. Nah, nanti mursyid yang membimbing itu. Kalau kita bayat pertama itu langsung kedengaran suaranya. Allah, Allah di dalam ngomong. Gak ada suara. Ya, itu namanya zikir nafs. Wadhkur rabbaka fi nafs. Ingatlah Allah di dalam nafsmu. Zikir nafs. Gak ada huruf, gak ada suara. Ya, di dalam yang suaranya ada, tapi suara dalam namanya. Suara nafs. Suaranya tidak suara seperti ini. Ya. Ini level 2. Summa ila zikir qalb, kemudian zikir qalbu, ya. Ini level 3. Summa zikir, kemudian zikir ruh, summa ila zikir sir, kemudian zikir sir, kemudian zikir khafi, kemudian zikir kepada zikr akhfal khafi, zikir yang paling tersembunyi. Nah, banyak levelnya kan, sampai 7, ya. 1 nafs, 2 lisan, 2 nafs, 3 qalb, 4 ruh, 5 sir, kemudian khafi, 6 akhfal khafi. Ini masing-masing ada fungsinya. Ini makom zikir maratib ruhani. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham zikir lisan ini buat apa? Gitu kan? Faka'annahu bidzalika yuzakkirul qalb ma nasiya min zikri. Zikir lisan ini fungsinya mengingatkan hati orang-orang yang lupa dengan Allah. Nah, jadi kalau di tarekat Qadariyah kita suruh zikir jahar dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang semakin kuat. Kenapa? Karena akal itu dia kesana kemari. Karena dia kesana kemari didengarkan dia zikir supaya dia tunduk akal itu, supaya hati itu ingat sama Allah. Jangan kesana kemari hati dan akal kita. Jadi zikir lisan itu mengingatkan qalbu, la ilaha illallah. Sebab kalau nggak diingatkan, qalbu itu kadang-kadang sering lalai. Gitu ya. Sama kayak kita. Fadzakir innama fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan. Peringatan itu
bermanfaat bagi orang beriman, bermanfaat bagi qalbu kita. Ya. Maka zikir jahir itu yang biasa sering dilakukan di dalam wirid-wirid, ya itu untuk mengingatkan hati karena kita sering lupa. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari lagi hatinya, masih lagi ke sana kemari. Ingatkan lagi, keraskan lagi suaranya. La ilaha illallah, ini Allah tuh. Masih ingat mana kau lagi? Nah, kan gitu kan. Ini Allah tuh. Masih kemana pikiranmu? Masih kemana kalbu? Masih melayang lagi? Nah, kira-kira begitulah Pak, memahami. Nah, kalau masih lari dia, keraskan lagi. La ilaha illallah, Allah ini bersama kita ini. Nah, kira-kira begitu memahaminya secara qalbu. Ya. Wa amma zikir nafs. Adapun zikir nafs, zikir jiwa, zikir ghairi masmu' bil huruf. Ya, tidak terdengar hurufnya dan sautnya, enggak kedengaran. Tapi enggak kedengaran dengan telinga. Dalam hati bisa kedengaran ya. Allah, 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 Allah dalam kalbu kita, dalam nafs kita, jiwa kita ya. Bal masmu' bil hissi wal harakat bil batin, tetapi dia kedengaran di dalam his. Ya, dalam hissi kita ada gerakannya dalam batin. Nah, itu tadi. Nah, ya suruh aja dia zikir langsung. Wah. Ya kalau disuruh zikir, tapi kalau kita nggak ikut tarikat, dia payah hidupnya gitu. Karena kita belum mantap di zikir lisannya itu, belum sering. Nanti kalau sudah sering sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kali, hidup sendiri dia. Tandanya orang hidup, kalau dia tidur, bangun kau, Allah, Allah, Allah. Nah, kalau kontak dia langsung keluar dia. Cirinya hidup begitu. Ya. Tapi kalau kita lagi tidur nggak zikir, nggak kuat zikirnya, nah gitu jadinya beda Pak. Tapi kalau itu zikir, dia keluar dia, Allah, 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 Allah katanya. Nah, itu cirinya di dalam hidup tadi itu, paham? Nah, ya. Wa amma zikr qalbi fawal mulahazatul qalbi ma fi dhamiri min jalali wa jamali. Adapun zikir qalbu yang ketiga, dia berkaitan dengan hati. Fi dhamirihi, di dalam domir. Domir itu artinya tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Untuk apa kita zikir qalbi? Untuk menyaksikan jalal, keagungan dan keindahan Allah. Nah, kalau mursyid kita ngajarkan zikir qalbi itu dia masuk di maqam asma. Astaghfirullahaladzim, kita merasa berdosa banyak. Begitu kita bilang ya Allah, ya Rahman, bergetar hati kita rasakan benar kasih sayang Allah itu bagi diri kita ya. Ya Allah, ya Rahim, dirasakan, dinikmati, ya. Dirasakan, dinikmati. Maka nikmat zikir itu sangat nikmat, berasa sekali nikmatnya. Ya Allah, ya Rahman, nah, nangis kita kan, ya Allah, ya merinding badan kita, terasa di sekujur tubuh itu kasih sayang Allah. Ya Allah, gemetar kita. Nah, kita panggil dia, gemetar. Ya, kita menyaksikan qalbu itu, menyaksikan jalalnya, keagungannya. Nah, kadang menyaksikan keindahannya. Ya, itu namanya zikir qalbu. Nah, jangan Bapak Ibu kira zikir di sembarang aja kita zikir. Makanya kalau nggak ada yang nuntut, nggak ngerti dia marotib zikir itu dari Quran semua kan. Termasuk zikir qalbu. Ingatlah Tuhanmu di dalam qalbumu. Barang siapa mengingat aku dalam dirinya, kata Allah, maka aku ingat dalam dirinya. Nah, itu dia modelnya zikir qalbu. Wa amma natijatu zikir ruh bahwa musyaha anwaru tajalliyat. Kemudian yang berikutnya namanya zikir ruh. Lebih tinggi lagi.
dia menyaksikan cahaya tajalli sifat Allah. Gimana zikir itu? Pandang roh kita. Setelah kita pandang roh kita nih, harus kita saksikan, lihat ruang kosong. Ya. Mau dipraktekkan? Saya tadi bilang saya akan ajari. Yuk kita praktekkan zikir nafs itu nanti. Bapak Ibu dapat setelah melatih zikir lisan itu beribu-ribu kali atau puluh ribu, atau bisa jadi nanti ratusan ribu baru hidup dia. Tapi biasanya puluhan ribu sudah hidup. Makanya di tarekat itu kan kita disuruh zikir Allah berapa kali? 10.000. Gampang. Kalau udah biasa 10.000 itu setengah jam, 1 jam selesai. Oh Allah Allah saja. Allah 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 Allah. Kecepatan kolbu itu luar biasa, Pak. Allah 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 Allah. Sampai lisan tuh nggak bisa ngikutin kolbu, ya, karena dia lebih cepat. Nah, coba kita zikir kolbu dulu. Zikir kolbu itu dihayati, dinikmati, diresapi, dirasakan, diresapi, gitu ya. Nah, coba kita praktek ya. Zikir kolbu itu kalau lisan udah sama semua tahu, gak usah lagi. Zikir kolbu itu dihayati, diresapi, dirasakan, dinikmati. Letakkan di kolbu kita. Hayati. Yuk kita istighfar sama-sama. Zikir kolbu. Hayati, resapi. Rasakan kita itu benar-benar penuh dosa sehingga kita mohon ampun ke Allah. Ya, sampai terasa benar-benar nikmat dalam kolbu kita. Yuk kita coba, ya, kita praktekkan langsung karena zikir ini, tarikat ini ilmunya ilmu praktek. Astaghfirullahaladzim. Ayo semua. Astaghfirullahaladzim. Rasakan kita nggak ada apa-apanya, rasakan kita hamba yang penuh dengan dosa. Zikir qalbu ini buat kita nangis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim. Ayo ikuti walaupun kecil suaranya, ikuti saja ya, nikmati sampai ke hati kita. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun dengan serius, sepenuh hati, rasakan kita. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya. Ya Allah, kami banyak dosa. Dosa kami menggunung. Kalau dilimput dari kecil, dosa kami mungkin telah meliputi langit dan bumi, telah memenuhi 7 lautan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rahman. Ampuni kami ya Rahim. Kita panggil Allah di dalam kalbu kita, panggil Allah dengan suara hati yang paling dalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai benar-benar Allah itu terasa dekat, panggil. Ketika kita merasa jauh dengan Allah, panggil sampai dia terasa sangat dekat di kalbu kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nah, itu cara prakteknya. Itu namanya zikir qalbu, ya. Saya pahami Bapak Ibu ya. Yang kedua, zikir ruh. Ini zikir musyahadah anwarin tajalliyat, menyaksikan cahaya tajalli kenyataan sifatnya. Bagaimana caranya? Caranya yang bisa kita pahami, sinergikan dengan yang diajarkan mursyid kita. Zikir ruh itu gini. Coba Bapak Ibu sekarang lihat ruang kosong ini. Lihat ruang kosong dengan matanya. Kemudian lihat ruang kosong dengan kolbunya, dengan mata dan hati. Ruang kosong depan ini, ya, jangan lihat saya, tapi ruang kosong di depannya lihat. Kelihatan ruang kosongnya? Pakai mata kepala, pakai mata hati. Nah, langsung ingat Allah. Yakini saja di balik ruang kosong ini ada Allah yang meliputi segala-galanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Yo, semua. Ini membantu membuka mata hati kita, zikir ruh ini. Lihat ruang kosong. Pandang ruang kosong. Panggil Allah. Di balik, yakini saja di balik ruang kosong ini meliputi segala-galanya ada Dia. Allah, 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 Allah. Terus saja. Nah, kalau rajin sampai setengah jam, 1 jam. Tapi kita kasih ilmunya aja, nanti prakteknya di rumah. Allah. Zikir menyaksikan ini sebenarnya gak ada suaranya, cuman kita bantu pakai Allah. Dalam hati, dalam ruh. Ya, terus biar terasa bedanya dengan zikir yang biasa. Terus pandang ruang kosong, yakini di balik ruang kosong ini ada Dia meliputi segala-galanya. Ya, terus biar terasa bedanya dengan zikir yang biasa-biasa Bapak Ibu lakukan. Ya, terus pandang pakai mata kepala dengan mata hati, ruang kosongnya, pakai kolbunya, biar ruhnya keluar meliputi. Oke, kita naikkan sedikit lagi. Bola matanya, pandangan matanya ke ujung hidung. Coba bola matanya ke ujung hidung, lalu pandang Allah di balik ruang kosong dengan mata hati. Bola matanya ke ujung hidung. Lihat, pandang ujung hidungnya. Ujung hidungnya nih. Terus, lakukan 2 menit, 3 menit, 5 menit. Ini kalau Bapak Ibu sholat di sini begini, khusyuk sholatnya. Ini memandang anwaruz zat. Anwaruz sifat. Zikir ruh. Ya, pandang ujung hidungnya.
Coba saja biar terasa betul bedanya. Nah, kalau saya mandang ini terang aja ini semuanya. Kelihatan anwar sifatnya terang kan, lebih terang dari lampu ini. Terang sekali penglihatan kita. Alamnya alam terang, alam cahaya itu mendekati Nur Muhammad. Lebih terang dari lampu di atas. Nah, kalau sempurna di sini khusyuk salatnya ini. Inilah yang disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus biar terbiasa dia, biar terasa bedanya. Iya, terus saja. Kita lamakan dikit biar terasa bedanya. Nah, di makom ini yang ada ketenangan. Tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan, tidak ada murka, tidak ada macam-macam. Yang ada tenang, yang ada nyaman. Di makom ini setan tidak berani dekat ke kolbu kita. Jin tidak berani dekat. Kalau dia mendekat, dia kebakar. Dia panas. Nah, kita memandang anwar sifat, cahaya sifatnya. Oke, cukup. Yang bisa saya ajarkan sampai di situ. Kalau yang zikir sir, mukasyafah asror, teringkapnya rahasia di balik ruang kosong ini, inilah nanti rahasia ketuhanan. Ini sudah bisa nanti memandang ruh di balik ruang kosong ini. Makanya para wali itu, Nabi Muhammad bisa memandang ruh para nabi, para rasul. Masuk lagi ke dalam. Dan zikir khofi melihat cahaya keindahan zat. Kalau tadi cahaya sifat masih. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Tergantung makom kolbu kita, Pak. Itu kayak pisau, diasah tajam. Setajam ini bisa motong lagi. Semakin tajam, bisa motong segini lagi. Semakin tajam, lebih bisa lagi motong gitu. Lebih tajam lagi. Nah, kolbu itu seperti cermin. Semakin bening, semakin mengkilat. Semakin mantul cahayanya. Nah, semua ulama tasawuf bilang gitu. Al-Ghazali, Syekh Al-Ghazali. Kolbu kita seperti cermin, ya. Melihat cahaya zat di zikir ini. Dan dia berada fi maq'adis sidiki inda maliki muqtadir. Wa amma zikir akhfal khafi, adapun zikir akhfal khafi yang lebih tersembunyi lagi itu melihat hakikat zat. Nah, ini hakikatul hak, hakikat yang hak dan tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah saja yang mengetahuinya, hakikat-nya. Fa innahu ya'lamu sirra, maka Allah katakan dialah yang mengetahui yang sir dan yang akhfa. Jadi kata sir dan kata akhfa ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak masuk ke makom zikir tadi, sir. Karena sir itu rahasia, akhfa itu lebih tersembunyi. Akhfal khofi yang paling tersembunyi. Inilah maratibnya. Ya. Nah, kalau sudah sampai nanti ke makom ini, maka kita akan memiliki ruh yang lebih halus. Nama ruhnya Tiplul Ma'ani. Bayi maknawi, udah suci. Nah, inilah Tiplul Ma'ani yang selalu kita mengajak selalu ingat Allah. Udah susah lupanya kepada Allah. Wa ayyadnahu biruhil Quds, dan Allah memperkuat dengan Ruh Quds.
termasuk Tiplul Ma'ani kata beliau dalam bahasan yang lain ya. Baik, saya kira itu saja sampai situ yang bisa saya ajarkan. Macam mana terasa? Terasa beda nggak dengan yang zikir biasa? Beda kan? Nah, makanya kalau ibu bapak mengandalkan zikir lisan biasa, ya nggak naik-naik spiritualnya, gitu-gitu aja jalan di tempat. Maaf, dihidupkan bapak ibu 500 tahun, kalau zikirnya seperti biasa nggak naik-naik spiritualnya, repot. Kecuali memang juru ibadahnya luar biasa, baru bisa naik dia. Maka zikir tasawuf tarekat itu namanya jalan cepat. Dari kita dibimbing. Kan cepat dapatnya kan, kalau ada yang ngasih tahu. Ya kan? Lebih cepat dapatnya kan? Kalau nggak ada yang ngasih tahu, Bapak Ibu susah dapatnya, nyari-nyari. Dan kebanyakan orang belajar sendiri sesat. Nyari-nyari. Nah, situlah kita perlu wali yang mursyid ya. Mereka itu sudah tingkat wali. Kenapa dikatakan tingkat wali? Wali itu cirinya mereka taat kepada Allah. Wali itu cirinya hatinya berisi cinta. Ya mereka selalu menyaksikan Allah, ya otomatis cintalah, rindulah. Menyaksikan anwarus sifatnya saja sudah masuk wali afdal itu. Kalau bisa istiqomah gitu kan. Karena kita sudah merasa rindu. Cinta rindu kepada Allah tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Ciri kita dicintai Allah ada rasa rindu untuk menatap wajah zat aslinya. Dengan akhfal khofi tadi. Kita belum nyampe ke sana. Tapi kita ada keinginan, ada kerinduan. Ya. Nah, maka salah satu mursyid kita dapat ilham. Apabila engkau punya rasa rindu di dalam hatimu ingin melihat wajah zat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah mencintaimu. Karena rindu itu datang dari cinta. Dan tidak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan kalau cintanya kepada Allah. Kalau makhluk ya, kadang kita cinta dia enggak kan. Kalau sama Allah nggak begitu. Baik, saya kira itu saja. Ada yang mau tanya silakan.